Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, alhamdulillah hari ini Mas Brewo dapat pesanan nasi box gudeg totalnya sekitar 100 box ya. Alhamdulillah banget, ini berkat doa kalian juga yang sering doain supaya dagangan Mas Brewo juga laris ya. Sama-sama saling mendoakan. Nah, kita akan buat gudeg Jogja untuk porsi 100 ya, 100 box sama sambal goreng kreceknya ya. Langsung aja ini. Pagi ini nangka muda ya. Nangka muda udah Mas beri kasih airnya kurang lebih sampai di atasnya nangkanya ya. Direbus sampai dia menyusut ya. Jadi supaya untuk ngilangin getahnya ya, direbus api besar. Nah, kalau udah nyusut gini kalian tambahin air lagi, nyusut tambahin air lagi. Sekitar 3 sampai 4 jam di api besar ya. Kebetulan ini untuk 100 box itu Mas beri butuh nangka mudanya atau gori, kalau orang Jawa bilang sekitar 6-7 kilo ya. Nah, ini Mas tambahin air ya, kemudian kalian tutup lagi. Ini udah sekitar dari jam 9, 10, 11, 12 sekitar 3 jam ya. Kalian bisa lihat tuh udah berubah warna nangkanya, nangka mudanya ya udah berubah. Setelah itu kalian masukkan salam, kemudian laos ya, laos yang digeprek sama serai. Ini nanti untuk semua bahan-bahannya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Jadi Mas Budi nggak sebutin satu-satu di sini karena nanti terlalu panjang kalau sebutin satu-satu ya. Nah, seperti ini udah 3 jam ya, kita tutup lagi, masih di api besar. Nah, kita siapkan untuk sambal gorengnya ya. Ini ada cabai sekitar 1 kilo lebih sedikit ya, 1 kilo 1 on kalau nggak salah. Ini kita direbus sampai dia matang. Nah, taunya matang itu, dia matang tuh sampai dia layu ya, sampai layu maksudnya. Nah, ini udah layu kayak gini, nanti tinggal kita blender. Nah, ini kita bisa lihat ini udah sekitar 1 jam, jam 2 ini ya, udah nyusut lagi airnya. Kemudian kalian tambahkan, ini ada skengkel sapi itu ya, tulang-tulangan itu, sama bumbu yang dihaluskan, bumbu-bumbunya ya. Seperti Mas Budi tadi bilang, kalian bisa cek di kolom deskripsi pokoknya. Seperti itu, kalian masukkan bumbu-bumbunya tadi, dan juga ini ada santan. Ini santan Mas Budi cuma pakai 1,5 butir kelapa ya, 1,5 butir kelapa. Kalian peres airnya mungkin sekitar 2,5 liter ya, 2,5 liter gitu. Setelah itu kita masukkan telur ya, telur yang udah direbus, karena nanti paketannya itu dia pakai telur. Oh ya, ini sebelumnya Mas beri tambahin gula, ini namanya gula aren ya. Jadi kita kan nggak pakai daun jati, pilih gula aren yang warnanya hitam kayak gini ya, supaya nanti warna gudegnya itu cantik. Nah, seperti ini. Ini gula aren 1 kilo, gula jawa 1 kilo ya. Kalau misalnya kalian merasa kurang manis ya nanti tinggal tambahin, karena kan kualitas gula di masing-masing daerah itu kan beda ya. Misalnya di sini gulanya lebih manis, atau tempat kalian mungkin malah lebih manis. Pokoknya intinya kalian cek sendiri nanti. Nah, kita masukkan telur yang udah direbus ya. Ini telur ada sekitar 110 ya. Jaga-jaga kalau misalnya ada yang pecah atau apa gitu. Nah, kita tutup. Nah, ini dimasak ya, masih di api besar ya. Ini udah sekitar jam 6 sore, maghrib ya, setelah maghrib, jam 6, setengah 7 gitu. Kalian bisa cek rasa. Jadi telurnya juga udah terendam ya dengan bumbunya, dengan air bumbunya. Kalau udah oke, tinggal kalian tutup, dimasak di api sedang ke kecil aja sampai jam 10 malam ya, baru dimatikan. Nah, ini kita akan buat sambal goreng kreceknya ya. Ini tadi cabai sekitar 1 kilo tadi yang udah direbus ya, di blender tambahin air ya. Setelah itu kalian masukkan di penggorengan gini. Kemudian dimasukkan juga bumbu halusnya juga Mas beri tulis di kolom deskripsi ya. Jadi supaya nggak repot kalian, semuanya totalnya semua di situ ada. Nah, ini digosok dulu sampai kadar airnya menyusut, baru nanti kita kasih minyak ya.
Untuk 1 kilogram 1 kilogram cabai ya, cabai merah keriting gitu, Mas Bri tambahin minyak sekitar 700 sampai 800 ml ya. Ini kita masukkan daun salam sama laos ya, laos yang udah dibersihkan, terus digeprek, dimasukin aja kayak gitu supaya sedep ya. Salamnya agak banyak, laosnya juga agak banyak. Nah seperti ini. Nah ini airnya udah menyusut kan. Kalau misalnya air udah menyusut baru kalian masukkan ini minyaknya. Boleh minyak taruh depan sih sebenarnya, cuman kalau misalnya taruh depan biasanya muncrat-muncrat gitu ya, tak tertahankan. Jadi kita buat amannya aja ya. Ini kalau minyaknya banyak itu dia akan nih warnanya itu bagus banget ya, warnanya bakal merah kayak gini nih, kalian bisa lihat kan. Jadi karena apa harus direbus? Karena kalau direbus tuh warnanya tambah merah dibanding kalau kalian nggak rebus. Setelah itu kalian masukkan gula jawa. Jadi tipikal sambal goreng krecek ala Jogja ya, itu dia manisnya beraninya di gula jawa ya. Jadi manis-manis gula jawa kayak gitu. Nah diaduk. Diaduk-aduk ya, diaduk sesekali kayak gitu supaya nggak lengket ya bagian bawahnya. Nah seperti ini. Setelah itu baru kita siram santan. Nah ini santan Mas Bri pakai 2 butir kelapa ya, 2 butir kelapa diperes, airnya sebanyak sekitar 3,5 liter ya. Jadi 2 butir kelapa itu menghasilkan 2,5 liter 3,5 liter air ya. Jadi kalian campur air diperes gitu ya. Pokoknya intinya jadi 3,5 sampai 4 liter. Nah setelah itu Mas Bri masukkan ini ada tempe. Tempe ini Mas Bri pakai sekitar 4 papan ya, 4 papan. Kalau di sini harga sekitar 5 ribuan gitu ya, dipotong kecil-kecil gitu. Tempe masuk dulu, ditunggu sampai dia mendidih baru kalian masukkan ini kreceknya ya. Jadi krecek itu ada yang direndam terpisah, ada yang langsung dimasukkan kayak gini ya. Jadi beberapa waktu kemarin Mas Bri dapat masukan dari kalian, ada yang bilang kreceknya itu direndam dulu aja Mas Bri. Nggak apa-apa sih, cuma kalau Mas Bri pakainya kayak gini ya. Nah itu tadi dimasak ya sampai dari jam 7 sampai jam 9. Setelah itu dimatikan ya. Dan ini pagi harinya, ini pagi-pagi buta jam 3 ini Mas Bri udah bangun. Jadi kita panasin lagi supaya kreceknya juga mekar ya. Jadi kan kalau tadi kita matiin jam 9 itu kreceknya tuh menyusut ya. Jadi krecek itu kalau misalnya dia jadi mekar, dimasak dia menyusut, setelah itu dia bakal mekar lagi. Jadi prosesnya tuh memang agak panjang. Cuma kalau misalnya kalian mau rendam di air panas atau rebus sendiri kreceknya sampai mekar itu juga nggak masalah, tinggal kalian masukkan aja kayak gitu. Nah ini Mas Bri biasanya tambahin ini santan santan instan yang kental itu ya, yang ukuran 200 ml itu, supaya rasanya tambah mantep ya gurihnya. Udah gurih kelapa asli sama santan ini jadi tambah gurih. Ini Mas Bri tambahin garam sekitar 3 sendok makan ya. Setelah itu kalian aduk. Nah kalau misalnya kreceknya ini belum mekar, kalian bisa tambahkan air lagi ya. Ya kayak gini. Ini Mas Bri tambahin kaldu sapi ya, sekitar 3 saset. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau, kalian skip aja, tambahin garam, gula aja ya. Nah ini udah sekitar jam 4 lebih ya, 4:4. Kalian bisa lihat tuh kreceknya udah udah mengembang. Nah kayak gitu ya. Ditunggu sampai kering sesuai dengan tingkat kekeringan yang kalian inginkan, dan jangan lupa dicek rasa ya. Nah kita akan balik ke gudeg. Gudeg tadi kan kita udah matiin jam 10 ya. Kemudian jam 3 itu Mas Bri nyalain lagi, jam 3 sampai jam 4. Nah seperti ini ya.
Jadi warnanya udah bagus, sudah cakep gitu ya. Tinggal kita ambil itu apa namanya, telurnya ya. Oh ya, kalau misalnya tadi kan Mas Bri pakai skengkel sapi ya, skengkel atau tulangan sapi itu supaya untuk nambah kaldu gurihnya. Kalau misalnya kalian nggak ada, kalian bisa pakai tulang ayam atau bagian dada ayam kalau misalnya kalian mau pakai buat suiran gitu ya. Dan ini Mas Bri gongso ya, karena ini nanti bilang untuk siang ya, jadi supaya dia lebih tahan lama. Ini Mas Bri gongso supaya gudegnya itu Mas Bri buat kering ya, digongso aja. Cuman kalau misalnya nggak digongso itu Mas Bri udah pernah kasih lihat kalian, cuma ditiriskan kayak gitu, nggak masalah juga. Cuman ini karena takutnya nanti dia nggak tahan lama ya, kita akan gongso aja, nggak apa-apa. Digongso sampai kadar airnya menyusut ya, supaya kering. Ini baunya enak banget ya, sedep, karena kita tadi kasih salam banyak, serai sama laos yang banyak ya. Jadi buat gudeg itu nggak bisa cuma sejam 2 jam. Kalau sejam 2 jam, kalau orang Jawa bilang namanya sayur nangka atau sayur gori. Jadi bukan gudeg ya. Jadi kalau gudeg tuh prosesnya tuh memang agak lama, cuman ya memang kayak gitu ya, slow cook ya kalau orang bilang. Tadi dari jam 9 pagi ini sampai jam 4 ya. 4 ini Mas Bri gongso mungkin sekitar setengah jam sendiri nih, supaya 15 menit ya di api besar gitu ya, supaya dia kering. Jadi benar-benar yang lama gitu. Cuma kalau misalnya nginep semalam lagi itu tambah enak. Tapi ini semalam aja juga udah enak sih. Nah kayak gini penataannya ya. Ayamnya ini Mas Bri ayam ungkep, karena orangnya minta ayam goreng ungkep ya, karena orangnya minta diungkep kayak gitu. Sama untuk buat arehnya, untuk areh campuran areh di atas gudegnya Mas Bri udah pernah buat. Jadi kalian bisa cek di link di kolom deskripsi ya, gimana cara buat arehnya. Cuma ini arehnya Mas Bri tambahin belundu sih. Cuma kalau misalnya nggak ada belundu ya kalian buat dari santan kantil tuh ya. Dan ini Mas Bri tambahin kerupuk di atasnya, karena yang pesan minta kerupuk udang. Oke, suaranya udah habis ini. Semoga kalian suka dan juga terinspirasi. Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, kalau kalian suka video-video di channel ini, kalian subscribe, dikasih like, di komen, juga di share. Dan kalau kalian lihat ada tombol notifikasi, ada lonceng gitu ya, kalian klik supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Oke, terima kasih banyak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.